Elshinta News and Talk. Pemerintah dalam hal ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN, Ketua BKN, dan Ketua Bawaslu menandatangani keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam sambutannya, Menpan RB Azwar Anas mengatakan penandatanganan kesepakatan itu sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral. Ibu dan saya yang hormati, yang berikutnya adalah urgensitas netralitas ASN. Berkaitan dengan ketidaknetralan ASN ini tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat, karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. Bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia. Bagaimana menyoroti netralitas ASN dalam pemilu 2024 nanti, kami jumpai asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas Pegawai ASN, Nur Hasni. Elshinta News and Talk. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Anda dapat mengakses line telepon di 021-5869-1000, juga pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Bu Hasni, bagaimana menjaga netralitas ASN menjelang pemilu 2024 ini, Bu? Ya, Mas Muhammad, selamat siang. Dan selamat siang, Bu Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Inspirasi akan berakhlak, bangga melayani bangsa. Baik Mas Muhammad, terkait dengan bagaimana menjaga netralitas ASN pada pemilihan dan pemilihan umum dan pemilihan pada tahun 2024 yang akan datang, tentu kami melakukan penguatan pengawasan, dan alhamdulillah pada ini tepatnya tanggal 22 September tahun 2022, 5 pemimpin kementerian, Menpan, Mendagri, Ketua KSN, ya, Kepala BKN dan juga Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menandatangani ya keputusan bersama terkait dengan pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jadi diharapkan nanti bahwa ke depan kita tentu mengharapkan ASN itu bersikap netral. Tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi, karena pada beberapa pemilu ya, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kemarin itu kan terlalu banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada pemilihan dalam bidang politik. Mereka bersikap tidak netral. Dan kita melihat di tahun 2024 yang akan datang potensinya luar biasa, Mas Muhammad ya. Karena bersamaan antara pelaksanaan pemilu dengan pemilihan. Nah ini hal yang harus kita antisipasi dari sekarang, dan mudah-mudahan dengan adanya keputusan bersama ini, dan tentu ini akan kita lakukan sosialisasi kepada seluruh ASN dan juga kepada publik bahwa ASN harus bisa menjaga netralitas, dan mereka juga harus tahu apa yang dilarang ya, apa yang dibolehkan buat mereka, dan masyarakat bisa mengontrol. Itu Mas Muhammad. Nah, tapi posisinya agak canggung ketika nanti seperti dilema nih bagi para ASN. Bos-bos mereka adalah orang-orang partai politik, para gubernur, bupati. Mungkin akan ada calon-calon yang diusung dari gubernur bupatinya, tapi mereka secara tidak langsung akhirnya mensupport juga. Itu bagaimana itu, Bu? Ya, justru itu Mas Muhammad, kan sebetulnya ASN apapun alasannya, ASN itu adalah harus netral ya. Tidak boleh ini sebuah cobaan atau ujian buat ASN ke depan. Dan sebenarnya ujiannya udah berlangsung ya sekian lama gitu, dan tahun ini dihadapkan lagi kepada cobaan lagi, ujian lagi, bahwa ASN harus bersikap netral tentang buat apapun alasannya, mau ada pemimpinnya orang politik yang mau mencalonkan diri dan segala macam, ya tetap aja dia harus tunduk dan patuh ya, karena merupakan sumpah dan janji ya buat ASN sendiri, bahwa mereka itu harus bersikap netral, harus profesional ya, harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, Mas. Nah. Saya yakin, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya edukasi kepada para ASN yang ada, dan bagaimana sanksi ya bagi mereka yang mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran netralitas ini,
saya rasa mereka akan berpikir juga untuk melakukan pelanggaran. Ya. Ya, Bu. Meskipun dengan bahasa tadi netralitas tidak merenggut hak suara para ASN juga ya, Bu Hasni ya. Tapi Ya, betul. Sejauh ini seberapa besar mungkin persentase pelanggaran yang sudah dilakukan ASN, Bu? Mungkin pada pemilu sebelumnya. Ya, pada pemilu sebelumnya yang paling puncaknya di 2020, Mas, ya, karena ada 271 instansi pemerintah daerah yang melakukan pilkada. Kami dari hasil pengawasan KSN, kami mendapat laporan hampir 2.000 ASN yang melakukan pelanggaran. Kemudian 1.500-an itu terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, di mana mereka melakukan pelanggaran pada masa sebelum penetapan calon dan setelah ya penetapan calon kampanye. Dan kami sudah memberikan juga berupa sanksi moral dan juga sanksi disiplin kepada tersebut. Jadi itu data yang kami peroleh dan kami lakukan kerjasama dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas pada pemilihan ya pada tahun 2020 yang lalu. Kira-kira seperti apa sih, Bu, bentuk pelanggaran yang pada umumnya dijumpai dari ketidaknetralan ASN ini, Bu? Ya, kami sudah juga mengklaster ya, pelanggaran-pelanggaran apa saja, jenis-jenis pelanggaran itu sesuai dengan KB yang lama kita bersama. Jadi kami mengelompokkan pelanggaran yang terbesar itu adalah di media sosial, Mas. Ya. Mungkin karena dengan bermedia sosial itu mudah mereka melakukan like, ya, memberikan komen dan lain sebagainya, berkampanye di media sosial itu yang paling banyak dilakukan oleh ASN ya kita pada tahun 2020 yang lalu. Dan potensi ini pun saya rasa dengan kecanggihan teknologi juga akan berpotensi juga untuk terjadi pada tahun ini. Kemudian pelanggaran yang kedua jenisnya itu adalah keberpihakan mereka pada saat kegiatan kampanye, dan juga adanya pencalonan diri mereka sebagai salah satu calon yang sebetulnya mereka boleh ya, mereka punya hak pilih, mereka punya hak untuk dipilih gitu, tetapi ada mekanisme yang harus dipatuhi. Kalau memang ingin mencalonkan diri, ya, ingin mengikuti pencalonan nantinya, mereka itu sudah ada rambu-rambunya, mereka harus cuti di luar tanggungan negara gitu loh. Tetapi itu banyak yang tidak dilakukan. Dan pada tahun ini pun dengan KB yang ada, kami perkuat bahwa kalau ingin melakukan ingin mencalonkan diri itu adalah hak semua warga termasuk mereka harus tahu rambu-rambunya seperti apa. Mendekati orang politik ya, mendekati partai politik tentu harus ada rambunya juga supaya tugas dan fungsinya tidak terganggu gitu. Berarti memang sudah disosialisasikan juga kepada seluruh ASN bahwa mungkin sekedar melike postingan juga itu merupakan keberpihakan begitu, Bu Hasni ya? Betul, Mas, itu KB yang lama. Di KB yang baru sebenarnya nggak jauh beda sih, Mas ya. Cuman di KB yang lama itu kami punya 16 jenis ya. Pelanggaran yang jenis pelanggaran yang harus ASN harus perhatikan gitu. Di tahun ini kami mencoba untuk lebih memperjelas lagi. Kalau dulu kan tergabung, Mas, sebelum penetapan calon apa yang boleh, setelah penetapan calon seperti apa. Kalau sekarang kami sudah sangat men-set sekali di dalam KB ini bahwa mana sanksi yang dikatakan sanksi moral ya pada mereka itu melakukan sebuah pelanggaran. Ada 7 jenisnya itu untuk sanksi moral, dan untuk sanksi yang disiplin mereka itu sudah sanksi tegas diberikan sanksi disiplin ada 12 ya jenis pelanggaran yang mereka harus menjadi perhatian. Dan yang ke-13-nya yang satu lagi itu kalau ditemukan hal-hal yang tidak ada di dalam KB ini tentu kami akan akan memutuskan di dalam satgas kami nantinya. Sanksi apa saja kira-kira yang akan diberikan kepada para ASN ini, Bu? Kalau memang terbukti jelas dengan sah, terbukti tidak netral dalam pemilu. Ya, sanksinya jelas, Mas, di aturan ya, di PP 42 tahun 2004. Sebenarnya ASN sudah ngeh ya. Satu, sanksi moral. Sanksi moral itu terbagi, ada sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka, ada sanksi moral secara tertutup. Itu untuk sanksi moral apabila dia melanggar etika ya. Biasa ini terjadi pada saat sebelum penetapan calon ya, Mas, karena memang ini belum ada tetap merupakan mereka harus tidak berpihak, mereka harus netral ya. Tapi ini ada aturan mainnya. Sedangkan sanksi yang kedua itu adalah sanksi disiplin ya.
sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Sanksi disiplin itu degradasinya juga ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Malah ini sampai ke pemberhentian dengan tidak hormat loh. Kalau seandainya dia terbukti menjadi pengurus partai tetapi tidak melapor dan lain sebagainya, dan tiba-tiba kita setelah pembuktian ternyata mereka demikian, mereka akan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, Mas Muhammad. Tadi menarik yang saya perhatikan dari yang Bu Hasni sampaikan, bahwa kalaupun memang dia mau mencalonkan diri, dia bisa mengambil cuti. Jadi bagaimana nih nanti Bu, kalau misalnya dia mencalonkan diri dan ikut partai politik tertentu, berarti dia bisa kembali lagi menjadi ASN begitu, Bu Hasni? Beda dulu Mas ya. Jadi gini, di dalam Undang-Undang ASN, terutama pasal 119 gitu yang sudah di MK juga ya. Dulu kalau seandainya mereka mendaftarkan diri saja menjadi salah satu bakal calon ya, menjadi calon gitu ya, itu mereka akan berhenti dengan jadi PNS. Tapi dengan adanya MK, mereka ditetapkan dulu ya. Itu dalam aspek ASN-nya Mas, ya itu dalam aspek. Tetapi dalam konteks dalam hal ini mereka ingin melakukan ingin mencalonkan diri, ini mencari partai kan, biasanya mencari mendekati partai untuk pencalonan. Jarang-jarang yang ada sih yang diantara mereka yang independen kan ada juga, tapi juga rambu-rambu. Kalau yang untuk independen, mereka juga punya rambu, ingin mendekati masyarakat untuk mendapatkan KTP, mereka harus pastikan diri ya, mereka harus izin, harus mereka melakukan cuti di luar tanggungan negara. Karena apa? Ini akan bercampur-campur tugas ya. Dalam arti untuk bagaimana untuk ke arah politik ya. Satu lagi tentu dia sebagai ASN, jadi tetap ada rambu. Sedangkan untuk ke partai politik demikian juga Mas. Dia melakukan pendekatan kepada partai politik untuk bisa diusung oleh salah satu partai politik. Dan kami mengharap pastikan diri Anda dan Anda harus mengantongi yang namanya cuti di luar tanggungan negara. Itu Mas. Baik Bu Hasni. Tapi memang ini salah satu hal yang menarik ya, karena banyak akhirnya tokoh-tokoh besar pejabat di negeri kita ini yang menjadi gubernur, jadi bupati berangkat dari ASN begitu. Betul, sangat potensial sekali Mas, karena kan kita orang-orang birokrasi ya, dan tentu kita paham dengan birokrasi. Dan harapannya juga bagaimana ke depan bisalah orang-orang birokrat menduduki, tapi bagaimanapun yang seseorang yang orang profesional itu kan harus dilihat bahwa dia tidak mencampur adukkan antara kepentingan birokrat ya, dia sebagai ASN dengan politik gitu loh. Itu orang yang profesional Mas. Jadi kalau memang dia yakin dirinya mampu untuk itu, silakan ikutin rambu ini dan mantapkan diri untuk bisa maju ke di ajang politik. Baik. Satu hal yang menarik lagi nih Bu Hasni, yang mungkin kerap kali kita jumpai juga ya, yang mana mungkin suami istri, suaminya pejabat, bisa jadi istrinya masih menjabat ASN ataupun sebaliknya begitu. Ini bagaimana menjaga supaya mereka tetap netral ini Bu? Ya, ini juga sudah ada sebelumnya kita atur juga, karena ini kan kasusnya dulu ingat ya, waktu zaman Pak Ganjar punya istri, kemudian akhirnya muncul sebuah SE. Kalau pasangan kita ya, kita sama-sama kita ASN nih, pasangan kita mencalonkan diri, ada rambunya Mas, bahwa pasangan ini kalau ingin ya ikut berkampanye ya, pasti mungkin mendampingi suaminya lah atau istrinya, dia cuti di luar tanggungan negara juga gitu loh, memastikan. Tapi tetap juga nggak boleh juga yang bersangkutan itu sebebas-bebasnya Mas. Cuti di luar tanggungan negara diberikan kesempatan untuk pasangan ini untuk bisa mendampingi pasangannya pada saat kampanye, tetapi dia juga tidak boleh juga bersikap yang aneh-aneh gitu ya. Dalam artian juga over juga dalam hal ini, dia nggak boleh pasangan tandanya simbolnya 2 gitu. Di dalam ini juga dia nggak boleh 2 itu memunculkan angka 2 simbol itu, dia tetap hanya mendampingi ya. Manis ya, mendampingi suaminya gitu Mas. Tapi kita berikan keleluasaan sama yang bersangkutan untuk cuti di luar tanggungan negara. Baik Bu Hasni. Sebelumnya saya ajak dulu pendengar Bu Hasni untuk bergabung bersama kita, boleh ya Bu Hasni ya? Anda pendengar
Anda pendengar bisa bergabung bersama kami membahas netralitas ASN di menjelang pemilu 2024. Anda bisa mengakses line telepon di 0215869.000, juga pesan singkat dan WhatsApp. Berikan pendapat Anda atau komentar Anda di 0811806543. Bu Asni, ini sudah banyak WhatsApp yang masuk ke redaksi kami, Bu Asni. Saya bacakan ya, Bu Asni. Ini ada dari Pak Ahmad Haris mengatakan, pesimis karena ASN posisinya abu-abu. Jika di kantor bisa ikut aturan, namun jika di lingkungan tidak. Ini karena batasannya mungkin agak rancu jadi ASN ini. Kemudian dari Pak Agus Wahyudi, pada dasarnya sudah ada acuan untuk batasan-batasan ruang gerak ASN. Apabila ada pelanggaran, maka akan ada evaluasi oleh masyarakat terhadap ASN tersebut untuk diberikan pembinaan dan ditindaklanjut ke depannya. Ini bagaimana menanggapinya ini, Bu Asni? Karena masyarakat akhirnya berkesimpulan ASN ini kasihan posisinya abu-abu begitu. Oke, saya perlu ini mungkin ya, kita mencoba untuk kembali meluruskan kembali. Terima kasih Pak Ahmad ya, Pak Agus ya, dengan pertanyaannya, dan mudah-mudahan dengan saya menyampaikan bahwa ASN itu bukan berarti di kantor, ASN itu di kantor kemudian dia harus patuh dan tunduannya pada saat di kantor saja ya Pak. Yang namanya kode etik, kode perilaku, disiplin ASN itu dia itu 24 jam loh Pak ya. Baik dia berada pada jam kantor maupun di luar jam kantor, itu adalah definisi dari kode etik ya dan disiplin ASN. Jadi kalau dilihat oleh masyarakat selama ini ASN itu abu-abu, dia hanya di kantor aja berlakunya baik-baik gitu ya, di luarnya enggak, itu enggak benar Pak ya, enggak seharusnya demikian. ASN itu adalah 24 jam, dia profesi dia yang digadai ya, artinya yang diikat. Kalau dia adalah merupakan pejabat pelaksana itu hanya sampai 58 tahun. Kalau dia adalah JPT, dia sampai 60. Bahkan kalau dia fungsional, itu sampai 65 tahun. Artinya itu ada profesi. Coba di KTP, dia kan nggak mengatakan, saya sering mengatakan, di KTP seseorang kan tidak mengatakan bahwa dia di jam kerja aja dia tunduk tempat kerja ASN. ASN-nya 24 jam loh. Ya, sudah menjadi pakaian Bu ya ASN itu ya. Ya, jadi Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad menemukan ASN yang seperti itu di dalam dia di jam kerja dia berlaku manis, tunduk dan patuh, di luar dia seenak-enaknya Pak, laporkan Pak. Itu adalah etika seperti itu. Baik. Kemudian Pak Agus ya tadi terkait dengan evaluasi ya Pak. Iya betul. Ya masyarakat. Itu yang saya katakan, masyarakat sebagai pengawasan kita sangat mengharapkan partisipasi ya, pengawasan yang partisipatif, di mana masyarakat bisa mengawasi ASN. Artinya tentu dalam hal ini kalau Bapak dan Ibu menemukan ASN yang perilakunya tidak sesuai dengan ketentuan ya, tidak wajar atau memang melanggar norma dan segala macam, kita punya banyak tempat ya, Bapak bisa, terutama di kami di aparatus sipil negara, kami the guardian of code etik dan code of conduct bagi ASN Indonesia. Silakan untuk menyampaikan kepada kami tentu dengan ada persyaratan-persyaratan secara formal dan formil ya Pak, siapa ASN-nya dan di mana supaya kita klaim, atau kepada instansi pemerintahnya yang terdekat gitu untuk bisa menyampaikan, karena bagaimanapun tentu kami sangat mengharapkan bagaimana tegak dan terwujudnya ASN yang profesional. Apalagi sekarang kan kami punya nilai ASN berakhlak ya, bangga melayani bangsa, itu adalah branding yang harus kita bangun, kita kuatkan budaya kerja itu. Bu Asni, ditahan sebentar, ada pendengar yang ingin bergabung pada siang hari ini. Ada Pak Hakim dari Bintaro. Selamat siang Pak Hakim. Selamat siang Pak. Silakan Pak Hakim. Bu, terang ya kita masyarakat nggak terlalu yakin nih Bu tingkat netralismenya di ASN ini. Mungkin kalau masyarakat melapornya ke ibu punya call center 24 jam ya, mungkin ibu akan berefek. Tapi kalau kita melaporkan lagi ke atasan ASN ya, ataupun ke institusinya, ya terus terang kami masyarakat pasti pesimis Bu, karena prinsipnya ASN pasti akan melindungi sesama ASN-nya. Jadi apa yang disampaikan masyarakat itu hanya oke, kami tampung, kami follow up, tapi ya sudah ditampung dan di follow up. Sanksi apapun itu bentuknya tidak pernah dipublis ke masyarakat bahwa si A, si B telah dilaporkan dan dibuktikan. Habis itu ya sudah tidak ada apa-apa.
kita ambil contoh kasus yang saat ini ya banyak ramai pun kita di sedikit luar konteks terkait untuk pemilu ya, ASN yang sudah pernah divonis menjadi terpidana pun dia bisa kembali lagi, ataupun ASN yang bermasalah dia tetap mendapatkan gaji dan tidak ada sanksi, apalagi hanya sekedar untuk yang seperti ini yang lebih sebagai extraordinary crime pun sampai dengan tersangka korupsi apapun itu pun masih bisa santai-santai, besok masih duduk. Yang kami khawatir masyarakat adalah ke siapa kami melapor. Oke, dibuatkan semacam konteks atau apa. Oke, kami akan melapor ada ASN yang tidak proporsional atau dia mendukung partai tertentu, pasangan tertentu. Kalau itu nanti pasangannya yang didukung jadi ya lebih enak lagi ASN-nya, dia dapat posisi laporan masyarakatnya harus. Saya pikir lebih harus ada mekanisme, mungkin bukan mekanisme ya, tapi niatan willing dari pemerintah untuk betul-betul melakukan sanksinya itu betul ada dan dibuktikan gitu. Tadi kalau kita cerita laporan, saya pikir masyarakat jutaan laporan sudah terjadi. Baik, terima kasih Pak Hakim. Kita gantian dengan pendengar lain Pak Hakim ya. Terima kasih banyak. Bu, hari ini kita lanjut, ada Pak Mulyana dari Bandung. Selamat siang Pak Mulyana. Assalamualaikum, siang Don. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mulyana. Ya demikiannya saya juga gimana ya sebagai masyarakat yang pernah pengalaman dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Saya pesimis. Jadi tidak bisa ini tetap biar bapak betul ibu kemauan ibu uraiannya maka betul-betul kelihatan gitu kejujuran kebenaran deh. Tapi namanya manusia, apalagi sekarang bangsa kita ini panas, nanti 2024 akan panas banyak ini ya. Ini nih dari sekarang aja udah kembang-kembangnya udah panas kan, orang-orang politisi sekarang ya, partai-partai udah aduh. Nah ini jadi tidak akan terbuka lah, semua juga ada aja yang nggak percaya, manusia pembohong, banyak pembohong dari atas sampai ke bawah, bohong ya. Koruptor, banyak koruptor, betul, dari bawah ke atas koruptor, bohongin aja masyarakat. Jadi saya udah capek sebetulnya mas. Cuman mudah-mudahan aja ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, bahwa bangsa Indonesia mesti banyak yang beriman. Tolonglah manusia Indonesia ini Pancasila, jalankan 5 sila, insya Allah. Allah itu anugerah Allah Pancasila, dunia nggak punya, kita hanya Indonesia. Sekarang hanya Pancasila ngomongin aja dulu. Buktinya kan banyak korupsi terus-terusan. Saya sedih gitu ya. Cobalah nanti ke depan mudah-mudahan banyak beriman, bermacam-macam agama terus beriman ya. Iman itu eling kalau ingat kalau gitu aja udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulyana. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu Hasni. Baik ya. Terima kasih Pak Hakim, Pak Mulyana ya atas pertanyaan juga masukannya ya. Terkait dengan ini Pak Hakim, terkait dengan netralitas ASN, Bapak pesimis, kami juga menyadari ya, maksudnya kami juga paham dengan apa yang ini Bapak lakukan, tapi kami insya Allah Pak, kami bukan janji ya, kami berikan, kami sebagai lembaga pengawas, lembaga LNS ya, sebagai lembaga yang independen, ini punya tanggung jawab sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN kami. Salah satu tugas kami adalah menjaga kode etik kode perilaku dari ASN, dan sampai kami punya kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik kode perilaku. Dalam artian setiap waktu tentu kami akan berbenah ya dengan apa yang Pak Mulyana, Pak Hakim sampaikan. Harapan masyarakat sangat besar, ekspektasi masyarakat sangat besar bahwa ASN ini harus bersikap menjaga kode etiknya, dan bagi yang melakukan pelanggaran tentu ada konsekuensi yang harus diterima supaya ada efek jerah bagi masyarakat. Pak Hakim, terkait dengan pemilu ya, pelanggaran netralitas ASN ya, yang tentu potensinya sangat luar biasa di tahun yang kami prediksikan ya dari tahun-tahun sebelumnya, tentu di tahun ini sangat akan banyak ya, dan kita perlu upaya strategi untuk upaya pencegahan yang kita lakukan ya, pengawasan yang bersama-sama harus kita lakukan, baik sebetulnya dari instansi pemerintah itu sendiri maupun NGO atau unsur masyarakat ya, wartawan dan lain sebagainya. Dan harapan kami nanti kita bisa berkolaborasi. Kami menyiapkan aduan ya, tempat aduan untuk ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Mekanismenya kalau untuk netralitas ASN ini kami
dengan Bawaslu ini punya yang berperan sangat ya, di samping juga Menpan, Mendagri dan dalam hal ini juga BKN. Pada saat ada didapat ya atau ditemukan atau ada laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan, ini awal ini Bapak dan Ibu langsung melaporkan kepada KSN atau kepada Bawaslu, karena memang Bawaslu punya batasan kewenangan setelah ditetapkan calon peserta atau setelah ditetapkan bakal calon dari pemilu atau pemilihan umum, itu langsung ke Bawaslu, itu ranah kewenangan Bawaslu. Tetapi kami tidak berbatas. Kapanpun silakan untuk menyampaikan ke kami, punya lapor Go ID. Bapak dan Ibu, kalau seandainya tidak kami tindak lanjuti, segera Pak berikan kritikan kepada kami, berikan masukan kepada kami akan berupaya maksimal, karena itu memang merupakan ranah kewenangan kami untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tentu yang memenuhi syarat. Kalaupun tidak memenuhi syarat, tentu kami akan meminta dokumen tambahan dan lain sebagainya sehingga kami bisa proses lebih lanjut. Terkait dengan tindak lanjut dari pelanggaran netralitas ASN ini di tahun 2020, dari 1.500 ASN yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran, 80%-nya itu alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Ya mungkin barangkali ke depannya kami perlu memberikan publikasi yang lebih luas lagi kepada publik, bahwa tidak apa yang digambarkan oleh publik tidak ditindaklanjuti, ternyata ditindaklanjuti Pak. Ini berkat kolaborasi juga, di mana pada saat rekomendasi KSN tidak ditindaklanjuti oleh PPK, itu BKN akan memblokir ya status kepegawaian daripada ASN, dan juga Mendagri juga akan memberikan penegasan kepada kepala daerah atau PPK yang tidak menindaklanjuti. Jadi upaya ini sudah sangat maksimal. Kemudian harapan kami Pak Mulyana, insya Allah Pak Mulyana ya, kita berharap ya dengan izin Allah, mudah-mudahan insya Allah ke depan tentu kami akan berbenah ya, semua akan berbenah untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat bahwa dapat mewujudkan ASN yang netral, dan bagi yang melakukan pelanggaran tentu ditindaki dengan tegas gitu. Demikian. Baik Bu Hasni, kita ke pendengar lagi Bu Hasni, ada Pak Ali dari Bekasi. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Silakan Pak Ali. Iya, soal netralitas PNS dalam menghadapi pemilu, apalagi pilkada, ini betul-betul merupakan masa suram buat PNS. Karena apa? Mereka itu harus dituntut untuk bersikap. Kalau dia tidak bersikap, dia bersifat netral saja sebagaimana diwajibkan sebagai PNS, tinggal tunggu gilirannya. Begitu selesai pilkada, mereka duluan akan dicopot. Kenapa? Naik jabatan Pak Ali ya. Iya, kenapa? Karena mereka dianggap tidak punya kontribusi apa-apa, dianggap netral-netral saja, biasa-biasa saja. Sementara tim-tim sukses ini, tim-tim sukses baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi itu sudah antri menunggu. Nah, mereka nanti akan mendapatkan prioritas untuk mengisi jabatan-jabatan seperti itu. Nah, di situ serba salah ini posisi PNS. Jadi kalau PNS itu ya betul-betul menetral, sama saja dengan TNI Polri, sama sekali tidak usah hak pilihnya, kecuali keluarganya boleh, tapi dia tidak usah. Karena begitu mereka jadi korban. Coba Ibu ya, Ibu ikuti di kabupaten-kabupaten. Begitu selesai pilkada tinggal tunggu saja giliran siapa-siapa yang mau dinonjok. Kalau tidak mendukung dia 2A terus begitu Pak Ali ya. Iya, tidak akan naik-naik, malah non-job Pak, bukan saja non-job. Tinggal tunggu giliran 5 tahun berikutnya, jadi pasti dia akan bersikap. Baik. Ya itu saja sekedar masukan itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini saya lanjutkan sedikit Bu Hasni, ada pesan dari Pak Kahar ini di WA kami. Menurut Pak Kahar mengatakan seperti ini. Menurut saya agak sulit melakukan pengawasan netralitas karena selama ini incumbent selalu menggunakan atau memanfaatkan bahkan memobilisasi ASN untuk mendukung kandidat. Ini yang pertama. Yang kedua, ASN juga mengharapkan karir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi ya. Mereka pun berpihak secara masif kepada calon tertentu. Ini bagaimana kemudian ASN mengawalnya ini Bu? Oke, baik. Pak Ali dan Pak Kahar, terima kasih ya atas pertanyaan juga atas tanggapannya terkait dengan bagaimana mewujudkan netralitas ASN. Memang betul Pak Ali ya, kami alami. Saya di KSN ini sudah 7 tahun ya Pak, mulai dari KSN dibentuk ya, saya menjadi asisten, dan juga saya menghadapi persoalan seperti itu yang terjadi di daerah. Pada saat pilkada selesai, tsunami pun berganti, tsunami pun datang, tsunami non-job ya, itu yang terjadi pada awal-awal kami di KSN, dan sampai sekarang masih ada. Tapi
dengan kita berupaya maksimal ya Pak, dengan KSN yang baru berusia 7 tahun ini, kami tentu memegang amanah yang sangat berat, dan tentu kami melakukan strategi-strategi bagaimana kami bisa melindungi ASN yang ada. Pada saat pemilu dan pemilihan itu memang di masa suram yang Bapak katakan. Tapi sebetulnya ketahuilah Pak, kita sudah berubah sebetulnya ya. Mungkin yang ini yang perlu masif, yang perlu kita publikasi kepada masyarakat, campaignkan kepada masyarakat bahwa tidak mudah loh Pak untuk mendapatkan jabatan pada saat sekarang. Contohnya saja, dalam pengisian JPT, kalaupun ada pejabat yang mungkin dikatakan tadi tim sukses yang menunggu, tiba-tiba dia angkat, Pak, kami semprit loh Pak. Itu udah banyak sekali yang kami lakukan. Bahwa untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan sistem merit, kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja seseorang. Dalam pengisian JPT, kalau kami menemukan beberapa kasus, ada beberapa pejabat yang diangkat tanpa prosedur dengan seleksi terbuka, itu kami lakukan, kami minta untuk dibatalkan kembali, pengangkatannya Pak, ya kami minta untuk melakukan seleksi terbuka, dan itu pun sudah dilaksanakan. Mungkin kami ya kedepannya publikasi kami ini perlu banyak juga, sudah banyak daerah-daerah yang melakukan atau pejabat pembina melakukan, mereka aktif terhadap kondisi ini. Kemudian pada Pak Kahar ya menyatakan sangat sulit ya melakukan pengawasan netralitas ya terkait dengan terkait dengan ASN, dan sebaiknya mungkin ASN-nya sama aja dengan TNI Polri. Ini memang banyak disuarakan Pak. Hasil survei kami di tahun 2021 juga banyak suara-suara dari ASN, nggak usah kami punya hak pilih deh, kami seperti TNI Polri. Sebetulnya menurut kami dan beberapa pendapat ya yang sudah kami lakukan juga, minta pendapat pada para ahli juga, itu tidak menentukan masalah Pak, tidak memecahkan persoalan. Karena bagaimanapun TNI Polri pada posisi dia tidak memilih, dia juga harus netral Pak. Buktinya kan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga mengawasi TNI Polri dan ASN. Jadi tidak menjamin hal itu. Yang perlu adalah ASN menyadari bahwa Anda punya fungsi pelayanan publik, Anda punya fungsi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga NKRI memperketat. Jadi bersikap netral. Memang nggak mudah. Kita boleh saja tidak bersikap netral di bilik suara saja gitu. Itulah ujian yang harus dihadapi oleh ASN. Bayangin, 4,2 juta ASN dari 270 masyarakat Indonesia. Anda adalah orang-orang terpilih. Anda harus bersikap teladan ya, harus punya karakter, harus punya nilai-nilai yang tentu harus membanggakan dan harus menjadi contoh role model bagi masyarakat lainnya. Insya Allah Pak, banyak ASN-ASN yang bisa bersikap netral. Dan yang lain saya mengimbau bahwa kita memang digaji atau diinginkan oleh pemerintah, dan itu adalah uang rakyat, dan kita diminta untuk bersikap netral, dan kita harus bisa untuk melakukan itu. Mungkin itu Mas Muhammad yang bisa saya ini kan. Jadi kalau untuk karir sebetulnya Mas Muhammad tidak usah dilakukan. Sekarang sudah sistem merit, banyak instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem merit. Kalau orang mau naik pangkat, kalau orang mau menduduki jabatan, itu ada proses yang harus dilakukan. Kalau tidak, silakan. Bagi orang yang merasa dia dinistai atau mungkin dizolimi, silakan melaporkan kepada KSN. Kami akan kawal itu dan kami akan kembalikan mereka untuk kejabatan semula. Gitu. Justru PNS masih ada rezekinya bisa memilih Bu ya dibanding TNI Polri. Kita ke pendengar lagi Bu Hasni ya. Ada Pak Edi di Semarang. Selamat siang Pak Edi. Siang Mas. Silakan Pak Edi. Ya siang Bu. Siang Pak Edi. Kalau bisa dari KPU bisa tegas sama pemerintah. Semua ASN, Polri, TNI semuanya harus netral sepanjang masa. Jadi jangan sampai berpihak siapapun, bisa bekerja dengan baik. ASN ya harus nuruti dari atasannya kayak apa. Jadi tidak usah nanti tak teman nanti jadi geses semua. Semuanya dibikin netral. Biar tambah baik. Makasih. Terima kasih Pak Edi. Ada satu lagi Bu Hasni, Pak Bambang Sulistomo dari Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Bambang. Siang Mas, silakan Pak Bambang. Ya terima kasih. Saya kagum dan salut pada para penanggap yang tadi dari masyarakat itu. Betul-betul suara rakyat itu harus didengar. Yang kedua adalah begini Bu, segala macam persoalan bangsa ini adalah bagaimana kita melihat dari hulu persoalannya, bukan hilirnya saja. Hulunya adalah soal hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dan sebagainya. Hulu permasalahannya adalah bagaimana agar supaya undang-undang, peraturan-peraturan itu
tidak menjadi alat kekuasaan. Artinya kekuasaan bisa salah, Bu, ya. Tapi di sinilah ASN seringkali bingung. Aturannya begini, tapi pelaksanaannya begini. Jadi saya kira jika hukum peraturan perundang-undangan tidak jadi alat kekuasaan, alatnya penguasa yang sedang berkuasa, saya kira ASN semuanya bisa profesional. Kalau enggak, jangan harap ASN profesional, Bu. Saya kira demikian, Bu. Makasih kita. Terima kasih Pak Bambang. Selamat siang. Satu lagi mungkin pertanyaan Bu ini, bagaimana menyoroti kemudian ASN muda ini? Karena sekarang ini kan sudah eranya anak milenial sudah masuk jadi PNS juga ini. Ya. Silakan ditanggapi Bu Hasni. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Mas Muhammad ini semangat ya, betul ya. Bagaimana kita ini, dan kita sangat senang sekali, sangat bersyukur masyarakat sebagai kontrol sosial ya, memberikan ini pada kita supaya kita lebih bekerja, lebih hebat lagi gitu. Terima kasih Mas Edi tadi supportnya ya, bahwa memang semua kita harus netral, Polri, TNI, ASN harus sifatnya. Pak Bambang, tadi memang betul Pak, selama ini mungkin lebih kesannya ke hilir, sanksi, tetapi kita sudah berubah paradigma kita, bertransformasi istilahnya sekarang, bahwa kita memperbaiki dari hulu. Itulah makanya kita merefer pada Undang-Undang ASN, dan juga dengan hadirnya KB ini, sebetulnya ini adalah hulu nih Pak. Kita perbaiki dari hulu, kita lakukan banyak pencegahan, mengedepankan aspek pencegahan dan perlindungan kepada ASN. Baru kalau seandainya memang mereka sudah kita berikan pembinaan dan segala macam, nggak bisa ya, tentu mereka harus ada aspek penindakan juga gitu loh. Jadi memang salah satu yang kita lakukan ini adalah memperkuat dulu adanya peraturan ini, dan ini akan segera kita sosialisasikan kepada seluruh ASN ya, dengan berbagai cara public campaign kepada seluruh masyarakat, bahwa ada aturan yang baru, bukan aturan istilahnya, ada keputusan bersama yang baru yang lebih mempertegas apa yang harus dilakukan oleh ASN pada masa pemilu dan pilkada ini gitu. Kemudian saya setuju Pak, bukan jadi alat kekuasaan ya, alat-alat penguasa dalam hal ini, tetapi ini adalah kerja kami bersama untuk bisa bagaimana mewujudkan ASN itu dari hulunya lebih baik, dan juga nanti bagaimana di hilirnya itu akan terjadi ringannya pelanggaran atau makin rendahnya pelanggaran. Kemudian terkait dengan ASN milenial ini merupakan adalah yang memang tematik ya, bahwa kita memang untuk ASN muda. Kemarin di tahun 2020 itu yang banyak melakukan pelanggaran itu malah ASN kolonial Mas Muhammad ya. Begitu Bu ya. 40 ya, tetapi tetap ya kita mau melakukan mitigasi, melakukan antisipasi ASN muda milenial. Makanya sekarang kita lebih banyak juga pada segmen ASN milenial, kita ajak mereka untuk bisa menanamkan nilai-nilai berakhlak itu, memulai dari mereka. Ya, bagaimana di dalam mereka melakukan aktivitasnya semua, mereka kita tanamkan, kita internalkan nilai-nilai untuk selalu mereka menjaga terutama netralitas ASN dan nilai-nilai berakhlak lainnya ya. Insya Allah mudah-mudahan saya yakin orang-orang muda ini akan mau mengerti ya, akan mau menjadi contoh ya mungkin buat kita, dan tentu orang kolonial akan malu milenialnya aja bisa netral gitu ya. Dan kolonial tentu akan mengikuti. Insya Allah Mas, kita bersama-sama ya untuk bisa mengkawal ini semua. Amin. Mungkin terakhir tadi Bu, kalau pertanyaan dari pendengar yang tadi, ada call centernya mungkin Bu dari KASN? Iya benar-benar. Terkait dengan call center Pak, memang kami kalau yang call center sendiri kami sedang proses ya sekarang. Kemarin itu kami sebetulnya ya, kalau alasannya sih kan refocusing anggaran gitu ya. Tapi yang untuk yang jelas Bapak dan Ibu silakan untuk melakukan melalui e-lapor KSN ya, lapor KSN go.id itu satu untuk layanan kami untuk laporan. Yang kedua kami memiliki website juga ya, di situ website KSN. Kemudian kalau untuk laporan ini biasanya karena kami call centernya sedang dalam proses ya, kami bisa saja langsung saya siap ya untuk kalau ada laporan-laporan pengaduan yang diajukan kepada kami, saya bisa siap memberikan nomor kontak saya ya 082 itu, dan terus nanti bisa diberikan. Baik, terima kasih banyak. Bawaslu juga ya. Bisa ke Bawaslu juga berarti Bu Hasni ya? Benar ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Bu Hasni. Harapan memang para ASN ini bisa lebih netral ke depan di pemilu 2024 ini. Terima kasih banyak Bu Hasni. Terima kasih Mas Muhammad ya. Salam inspirasi, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.
Terima kasih banyak. Selamat siang Bu Hasmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas Pegawai ASN Nur Hasmi. Di mana masih banyak sekali pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Terima kasih tanggapan Anda, dan bagi Anda pendengar yang ingin melaporkan ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024 ini, Anda dapat memberikan laporan di lapor.kasn.go.id. Saya ulang sekali lagi, di lapor.kasn.go.id. El Shinta News and Talk.